أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah ayat Al-Quran surat pertama dalam surat Al-Mulk. Al-Mulk artinya kerajaan. Allah menegaskan melalui ayat ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci yang di tangannya kekuasaan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sungguh luar biasa ini. Dengan pernyataan Allah diawali tabaraka. Apa tabaraka? Tabaraka adalah maha suci. Tidak ada zat yang sangat mulia, agung, serta keberadaannya tidak akan pernah habis-habisnya memberikan kasih dan sayang kepada pengisi alam dunia ini serta pengisi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Sungguh ayat ini menjadi renungan bagi kita, karena Allah pada dasarnya raja dan penguasa yang tidak akan ada bandingannya. Kehebatannya pun sungguh kehebatan yang sama sekali tidak patut manusia untuk bisa menyamai. Oleh karena itulah, ketika kita merenungkan ayat ini, akan terbuka hati kita. Apalagi dengan pernyataan Allah bahwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas segala sesuatu terjadi di muka bumi ini. Qadir adalah Allah yang menentukan. Jadi suka atau duka yang kita alami sampai saat sekarang ini, itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa yang terjadi saat sekarang di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pernyataan yang tercantum di dalam ayat ini begitu hebat dan luar biasa. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini, peristiwa sekecil apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Allah. Allah sesungguhnya yang menentukan seseorang celaka, seseorang bahagia,
atau seseorang diangkat oleh Allah rezekinya, atau sebaliknya kekayaannya oleh Allah dicabut, itu semata-mata karena kekuasaan Allah. Jadi bila kita merenungkan secara mendalam ayat ini, Masya Allah, apapun yang terjadi di belahan muka bumi ini, itu atas kehendak Allah. Termasuk ketika kita di rumah misalnya mendadak jatuh, atau ketika kita sedang mengupas buah tanpa kita duga pisau terkena kepada tangan kita sehingga kita berdarah, itu adalah atas kehendak Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di belahan muka bumi ini. Bahkan satu daun kering yang jatuh ke muka bumi ini, semua itu diketahui oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata Allah, terlihat jelas. Bahkan setiap manusia ada video yang terus-menerus merekam setiap aktivitas yang dilakukan. Dan video inilah satu kelak akan diputar kembali dan diperlihatkan kepada setiap orang. Ini satu keimanan. Oleh karena itu kalau kita merenungkan ayat surat Al-Mulk ayat 1 ini, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini rangkaian ayat yang harus ditafakuri oleh kita. Dengan pernyataan Allah, Alladzi dialah Allah khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati. Dan Allah pula yang menghidupkan. Kita renungkan saja diri kita. Sebelum kita lahir ke alam dunia, kita berada di mana? Kita tidak pernah tahu. Atas kehendak siapa kita lahir ke dunia ini? Atas kehendak siapa? Bukan atas kehendak ibu dan bapak. Itu semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa hidup dan mati semuanya di tangan Allah. Kalau seorang sudah ditakdirkan untuk terus hidup dan ditentukan pula waktunya 5 tahun lagi, maka tidak ada yang bisa membuat rencana pembunuhan kalau Allah tidak menghendaki. Tidak akan bisa. Inti yang terpenting dalam ayat ini, bahwa kita ini hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kamu sekalian. Liyabluwakum. Ini pernyataan Allah. Liyabluwakum. Allah hendak menguji kamu sekali. Artinya kita ini hidup adalah ujian. Kita miskin jelas ujian. Kita kaya pun adalah ujian dari Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah di dunia ini, itu adalah ujian. Yang namanya ujian, coba kita kembali renungkan saat kita
sekolah. Ketika kita ada ujian untuk mengetes kemampuan kita, tentu kita belajar. Ketika kita mau naik kelas, atau ketika kita keluar dari SD, masuk ke SMP, dari SMP keluar kemudian masuk ke SMA, kemudian dari SMA keluar masuk ke perguruan tinggi, itu adalah proses ujian. Dites kemampuannya, lolos ketika ujian seleksi di tingkat SMP, dia bisa melanjutkan. Demikian juga lolos ketika masuk SMA, lolos ketika masuk perguruan tinggi, itu semua uji. Begitu pula kita hidup di dunia ini, liyabluwakum, Allah hendak menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa-siapa di antara kamu ahsanu amala, yang baik amalnya, yang indah amalnya. Artinya kembali kepada akhlak yang ada pada manusia. Akhlak inilah yang kelak akan menjadi tanggung jawab yang besar sekali. Kenapa? Akhlak inilah yang menyebabkan manusia masuk surga atau manusia masuk neraka. Karena kalau akhlaknya buruk, jelas dia tidak akan bisa selamat dari ancaman Allah. Sebaliknya, akhlaknya baik, dia akan selamat. Maka akhlak yang baik adalah akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Dia telah memberikan sinar akan makna kehidupan. Hidup untuk berbuat baik. Dan berbuat baik adalah kenikmatan bagi orang yang beriman. Dan pula berbuat baik harus melekat di dalam hati orang yang beriman. Kalau dia ingin bahagia, kalau dia ingin menciptakan surga di dunia ini, terus-meneruslah berbuat baik. Ketika ada orang yang jahil kepada kita, bahkan mengkhianati kita, biarkan orang lain berbuat begitu. Tapi demi Allah, kita jangan berbuat seperti itu. Inilah makna kita berbuat baik. Insya Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.